Prediksi Nottingham Forest versus Manchester United 16 April 2023. Manchester United akan melawan Nottingham Forest di City Ground pada pekan ke-31 Liga Primer 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Forest versus MU ini dijadwalkan live Minggu 16 April 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Champions TV 5 dan video. MU baru saja meraih hasil yang kurang menyenangkan di Liga Eropa. Menjamu Sevilla pada leg pertama babak perempat final di Old Trafford, MU cuma mampu bermain seri 2-2. Dalam laga itu, sejatinya MU unggul 2-0 terlebih dahulu melalui sepasang gol Marcel Sabitzer di babak pertama. Namun kemenangan MU buyar setelah gawang David De Gea dibobol 2 kali di penghujung laga. Pahitnya lagi, 2 gol Sevilla itu tercipta dari bunuh diri pemain-pemain MU, yakni Tyrell Malacia di menit 84 dan Harry Maguire di menit ke-92. MU akan ganti bertandang ke markas Sevilla tengah pekan mendatang. Sebelum itu, mereka akan terlebih dahulu main tandang kontra Forest di Liga. Di Liga Primer, MU selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga terakhirnya. Setelah menang 1-0 menjamu Brentford, pasukan Ten Hag menekuk sang tamu Everton 2 gol tanpa balas. 3 gol MU dalam 2 laga itu dicetak oleh Marcus Rashford, Scott McTominay, dan Anthony Martial. Di atas kertas, laga melawan Forest seharusnya bisa dimenangi oleh Radio Fields. Pasalnya, Forest tercatat tanpa kemenangan dalam 9 laga terakhirnya di kompetisi ini. Prediksi starting 11, Manchester United 4-2-3-1. De Gea, Malacia, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Casemiro, Sabitzer, Sancho, Fernandes, Anthony, dan Weghorst. Newcastle kalah, MU wajib menang lawan Nottingham Forest besok. Aston Villa menghajar Newcastle United sekaligus membantu MU dalam lanjutan laga Liga Inggris di Stadion Villa Park. The Magpies berupaya bangkit dari tekanan. Alexander Isak melepaskan tembakan ke gawang Aston Villa pada menit ke-9. Emiliano Martinez melakukan penyelamatan dengan menepis bola. Pada menit ke-11, pendukung Aston Villa bersorak girang. Skema serangan The Villains yang cukup baik dituntaskan oleh Jacob Ramsey dengan sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti. Tak butuh waktu lama bagi Villa dan Newcastle United untuk memanaskan mesin pada babak kedua. The Villains menggeder pertahanan Newcastle United pada menit ke-48 melalui Watkins yang dibalas Jacob Murphy beberapa detik berselang. Watkins mencetak gol pada menit ke-61. Skor tak berubah lantaran offside. 3 menit berselang, Watkins benar-benar mencetak gol ke gawang Newcastle United dan membuat skor menjadi 2-0. Watkins untuk kali kedua membobol gawang Newcastle pada menit ke-85 dan mengubah kedudukan menjadi 3-0. Skor bertambah hingga laga bubar. Sementara Newcastle United tertahan di peringkat ketiga dengan 56 poin. Jika MU bisa menang atas Nottingham Forest, maka The Devils bisa menyalip Newcastle. Perusahaan AS Charlie Group ikut perburuan saham Manchester United. Perusahaan ekuitas swasta asal Amerika Serikat, Charlie Group, dilaporkan sedang melakukan pembicaraan mengenai investasi besar di Manchester United. Kabar ini disajikan oleh Sky News pada Sabtu 15 April 2023 saat lelang klub sepak bola raksasa Liga Primer Inggris tersebut memasuki tahap akhir. Charlie Lee adalah salah satu dari segelintir pihak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan saham minoritas di klub Old Trafford, kata laporan itu. Seraya menambahkan bahwa rincian proposal yang tepat, termasuk jumlah investasi dan struktur kesepakatan, masih belum diselesaikan. Charlie Lee Group adalah sebuah perusahaan ekuitas swasta global yang berbasis di Washington. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 dan telah menjadi salah satu perusahaan ekuitas swasta terkemuka di dunia. Charlie Lee tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.
Manchester United menolak berkomentar. Pemilik United asal Amerika Serikat, keluarga Glazer meluncurkan proses penjualan resmi akhir tahun lalu dan telah menerima beberapa penawaran, termasuk dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar dan miliarder Inggris Sir Jim Ratcliffe. Situs berita industri olahraga Sportico melaporkan bulan ini bahwa Manchester United akan menerima tawaran putaran ketiga dari calon pembeli pada akhir April. Keluarga Glazer membeli MU pada tahun 2005 dengan nilai 790 juta pound sterling dalam sebuah kesepakatan dengan leverage tinggi yang telah dikritik karena menumpuknya utang pada klub. MU telah menangkan gelar Liga Utama Inggris sebanyak 20 kali, namun gelar terakhir mereka terjadi pada tahun 2013. Anthony Martial, harapan MU di tengah badai cedera. Manchester United tengah berhadapan dengan situasi tak mudah. Tim berjuluk Setan Merah itu dilanda badai cedera dan kehilangan dua penyerang andalannya. Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho masih harus absen dalam beberapa pekan ke depan. Keduanya sama-sama mengalami masalah kebugaran. Absennya kedua pemain itu tentu merugikan bagi Manchester United, terutama absennya Rashford yang selama ini menjadi andalan utama MU dalam mencetak gol. Erik ten Hag cukup pusing dengan kondisi itu. Namun sosok asal Belanda itu tidak mengandalkan pemain lain dalam diri Anthony Martial. Penyerang asal Prancis itu sempat lama absen karena cedera. Namun sejak pekan lalu, Martial sudah fit dan kembali memperkuat tim utama Manchester United. Martial bisa diandalkan MU saat mereka berhadapan dengan Nottingham Forest pada Minggu 16 April 2023. Martial masih sebagai pemain pengganti dalam laga terakhir MU di Premier League. Dalam laga melawan Everton, Martial mencetak 1 gol dari 2 gol kemenangan MU. Kehadiran mantan pemain AS Monaco tersebut bisa memberikan opsi menarik bagi Ten Hag. Anthony Martial bisa dimainkan di posisi penyerang tengah. Untuk mendukung kinerja Martial, Erik ten Hag bisa memasang Wout Weghorst di posisi nomor 10. Pemain asal Belanda itu cukup efektif ditempatkan di posisi itu pada musim ini. Sementara itu di posisi sayap, opsi Erik ten Hag lebih banyak. Dia masih bisa menurunkan Jadon Sancho, Anthony Elanga, Facundo Pellistri atau Anthony.